Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, siswa baru peserta Matsama MTSN 5 Blitar tahun pelajaran 2020-2021. Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, meski kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi paling tidak kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama pada tahun pelajaran 2020-2021 melalui kegiatan secara daring. Kegiatan Matsama pada tahun ini memang sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kita ketahui dalam masa pandemi ini kita tidak boleh bertemu secara langsung, kita harus selalu jaga kesehatan, lebih banyak di rumah, dan kami dari MTSN 5 Blitar sudah menyiapkan kegiatan Matsama yang melalui daring. Bisa diikuti melalui e-learning MTSN 5 Blitar dan channel YouTube MTSN 5 Blitar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baiklah, untuk materi yang akan Bu Yeni sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang wawasan futuristik. Wawasan futuristik merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya dalam kondisi apapun di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, MTSN 5 Blitar merupakan salah satu MTS yang berada di paling ujung Kabupaten Blitar, tepatnya yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Malang. Hal ini tentu menjadi keuntungan sekaligus tantangan buat kami. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh MTSN 5 Blitar. Salah satunya yaitu berkaitan dengan pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, sesuai visi kami, visi MTSN 5 Blitar, yaitu terbentuknya generasi pelajar yang berakhlakul karimah dan berbudaya lingkungan. Di MTSN 5 Blitar, bekal ilmu tidak hanya diberikan secara ilmu umum, tapi juga ilmu agama. Setiap anak didik di MTSN 5 Blitar akan dibekali ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Agar kenapa? Nanti setelah lulus dari MTSN 5 Blitar akan menjadi pribadi yang lebih siap dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, baik dari segi mental maupun dari segi kecakapan. Baiklah, agar kalian lebih bangga menjadi siswa MTSN 5 Blitar, berikut beberapa profil dari alumni MTSN 5 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Afif Mukhtar, alumni Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Blitar tahun 2013, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di MTSN 5 Blitar. Kalian adalah generasi penerus madrasah ini. Untuk itu, harumkan nama madrasah ini dengan prestasi yang membanggakan, budi pekerti yang baik di tengah-tengah masyarakat, dan hormatilah Bapak Ibu guru, karena itulah sebagai jalan bagi kalian semua untuk meraih kesuksesan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahayu, siswi SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi, jurusan Perbankan. 2 tahun lalu, saya bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Blitar. Tepatnya, saya adalah alumni lulusan tahun 2018. Nah, di sekolah ini saya bertemu dengan guru-guru dan teman-teman yang sangat friendly.
Dulu waktu saya ada di MTS, saya juga mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti pramuka, KIR, atau karya ilmiah remaja ya. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah saya pernah menjadi anggota OSIM Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Blitar. Dan dari organisasi OSIM ini, saya banyak belajar hal yang tidak dapat saya dapatkan di dalam kelas. Mengetahui karakter masing-masing teman, menghargai perbedaan pendapat, dan pentingnya arti kebersamaan, dan indahnya saling berbagi. Dan dulu, saya juga pernah dipilih oleh guru saya untuk mewakili madrasah menjadi peserta lomba KSM atau Kompetensi Sains Madrasah tingkat kabupaten. Ikut lombanya 2 kali, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 itu waktu itu saya mewakili lomba bidang fisika, dan kelas 8-nya saya mewakili lomba bidang matematika. 2 kali ikut lomba, dan meskipun 2 kali, saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan lomba tersebut. It's okay, nggak apa-apa. Tapi bagi saya sudah menjadi pemenang. Karena pemenang bagi saya adalah mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Dan meskipun saya tidak menang dalam lomba tersebut, saya belajar banyak hal. Saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan teman baru, bahkan saya mendapatkan pengalaman baru. Tapi ada beberapa patah kata yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa jangan pernah takut untuk mencoba. Karena lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Karena sesuatu hal yang kamu takuti itu adalah sesuatu hal yang harus kamu coba. Oh ya, adik-adik tenang aja, jadi nggak perlu khawatir bahwa lulusan Madrasah Tsanawiyah itu tetap bisa kok melanjutkan ke sekolah umum. Contohnya saya sendiri, saya bisa melanjutkan ke sekolah umum, yaitu salah satu SMK yang ada di Kabupaten Malang. Dan itu adalah bukti bahwa lulusan madrasah juga bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di sekolah umum. Keren kan? Karena apa? Madrasah hebat, bermartabat. Oke, terima kasih adik-adik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, peserta didik baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Blitar tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Anika Pratiwi, lulusan MTS 5 Blitar tahun 2018. Dan di tahun 2018, saya juga diterima di SMA Negeri 1 Talon, program Matematika IPA, tepatnya di 10 MIPA 1. Tepat 1 tahun setelah sekolah di sana, saya mengikuti program akselerasi. Jadi, akselerasi itu program sekolah 2 tahun. Jika pada umumnya SMA, SMK, atau MA ditempuh dengan 3 tahun, di program akselerasi ini kita bisa menempuhnya dengan 2 tahun saja. Dan alhamdulillah, di tahun 2020 ini, saya sudah dinyatakan lulus dari SMA Negeri 1 Talon. Ketika masih menjadi siswa di MTS 5 Blitar, saya mengikuti organisasi siswa intra madrasahnya, atau biasa disebut dengan OSIM. Kalau di sekolah umum kita menyebutnya OSIS, tapi kalau di madrasah kita menyebutnya OSIM. Organisasi pertama yang saya ikuti selain pramuka wajib, yakni OSIM ini loh. Saya dulu termotivasi sama kakak pendamping. Kayaknya seru deh jadi OSIM, bisa menjadi panitia, bisa ikut itu. Terus akhirnya saya daftar deh dan alhamdulillahnya diterima. Kira-kira dari adik-adik ada nggak nih yang tertarik di OSIM? Selain OSIM, saya juga mengikuti ekstrakurikuler karate. Jadi di MTS 5 Blitar ini ada ekstrakurikuler karate yang namanya Karate Goshikai. Jadi buat adik-adik yang punya bakat atau yang mau belajar seni bela diri, bisa join loh. Dan alhamdulillah, saya dulu waktu di MTS 5 Blitar sempat memenangkan beberapa kejuaraan. Di antaranya kejuaraan daerah Lama Cup dan juga kejuaraan daerah yang diselenggarakan di SMK Pemuda 1 Kesamben. Selain ekstrakurikuler karate, saya juga mengikuti ekstrakurikuler drum band. Jadi di MTS 5 Blitar ini ada ekstrakurikuler drum band yang namanya Kafilah Gema Buana. Nanti kan dulunya udah pernah ikut drum band di sekolah
sekolah asalnya bisa loh bergabung, atau bagi yang belum pernah juga bisa kok bergabung. Waktu sudah kelas 9, saya sempat bingung mau daftar kemana ya, SMK atau SMA atau MA. Mungkin bagi kebanyakan orang, kalau lulusan MT itu cuma bisa daftar ke MA, tapi itu salah ya. Lulusan MTS itu bisa daftar kemanapun kok. Setelah melalui beberapa pertimbangan dari orang tua dan juga saran dari Bapak Ibu guru di MTS Blitar, akhirnya saya menentukan dan memutuskan untuk memilih mendaftar di SMA Negeri 1 Talun. Awalnya saya ragu, masa sih dari MTS Blitar bisa, apalagi alumni yang dari MTS Blitar untuk ke SMA 1 Talun itu masih sedikit, apalagi waktu itu gencar-gencarnya zonasi kan, pasti bikin drop. Nah, tapi hal-hal yang membuat saya pesimis tadi, saya mencoba ubah, membuat hal itu menjadi motivasi untuk saya. Saya harus berjuang, saya harus bisa membuktikan bahwa alumni madrasah, terutama Madrasah Sanawiyah Negeri Blitar, itu bisa loh suka di SMA Negeri 1 Talun atau di sekolah umum lainnya. Singkat cerita, setelah UN ada pengumuman mengenai peraih nilai tertinggi, dan alhamdulillahnya saya menjadi peraih nilai tertinggi UN yang kedua. Setelah mengetahui hal tersebut, membuat saya semakin optimis kalau saya bisa masuk di SMA Negeri 1 Talun. Nah, setelah masuk di SMA Negeri 1 Talun, saya juga ikut organisasi siswa intra sekolahnya. Di sana saya menjabat sebagai seksi bidang 1 yang menaungi mengenai bidang keagamaan. Jadi mungkin bisa relate ya kalau nyebutnya sekarang. Selain itu, saya juga mengikuti ekstrakurikuler Rohis. Jadi Rohis itu merupakan rohani Islam. Jadi isinya itu ya ada grup hadrohnya, ada tahfidnya, ada kayak MTQ-nya. Saya mengikuti grup hadrohnya. Jadi buat adik-adik yang dari MTS nggak perlu takut ya. Di SMA, SMK, atau MA itu pasti ada kok organisasi yang isinya itu kayak grup hadroh atau tahfidnya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kalian dari MTS itu bakal sia-sia. Salah besar. Kalian kalau masuk di sekolah umum itu ada kelebihannya loh. Nah, untuk contoh itu ada di pelajaran agama. Jadi kalau di MTS kan kalian udah terbiasa tuh kayak ada Quran hadis, ada sejarah pendidikan Islam, ada bahasa Arab. Jadi pelajaran agama kalian itu lebih terperinci. Nah, sedangkan kalau di pendidikan umum di SMA atau SMK itu kan cuma satu namanya pendidikan agama Islam. Nah, kalian dari yang terperinci pindah ke yang lebih umum itu pasti mudah, dan kalian pasti lebih ibaratnya bisa menguasai lah ya daripada yang di sekolah umum. Nah, jadi kalian punya poin plus nih buat yang dari madrasah atau dari MTS untuk magang ke sekolah yang di SMA atau ke SMK. Tapi bukan berarti menurunkan atau menjelek-jelekan yang di MA ya. MA juga lebih bagus kok. Tapi ini memotivasi kalian yang sudah masuk di MTS ini biar tambah semangat belajar, bisa membuktikan kepada masyarakat umum atau merubah mindset. Intinya kalau dari madrasah itu ya harus ke madrasah, itu enggak ya. Jadi kan harus bisa berubah mindset tersebut. Jadi anak madrasah itu bisa kok kemana-mana, bahkan dia anak madrasah ini mempunyai nilai plus. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke sekolah umum, nilai plusnya pasti ada. Kalau dimasukkan di sekolah madrasah lagi, ya pasti tinggal mengasah lagi dong. Ibaratnya pisau, semakin biasa kan makin tajam. Ini nggak cuma sekedar cerita lah ya, ini sekalian motivasi buat kalian, buat adik-adik yang baru masuk di madrasah. Kalau kalian tuh tetap bisa kok mengejar cita-cita kalian meskipun kalian sekolah di madrasah, bahkan kalian punya nilai plus daripada teman-teman yang dari sekolah umum lainnya. Jadi mumpung masih awal, kalian perbaiki niat kalian ya, yang mungkin niat awalnya masuk madrasah karena orang tua atau mungkin karena hal lainnya, bisa kalian ubah ya niatnya. Kalian niat belajar lillahi ta'ala, pasti kok ada jalannya. Semua orang itu tujuannya sukses kan. Ya mana mungkin sih ada orang yang gak sukses, tapi setiap orang itu juga punya jalan yang berbeda. Nah, kalau kalian udah pilih jalan di madrasah, kalian pilih jalan yang tepat kok. Jangan takut salah jalan ya. Sepertinya cukup sekian dulu. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu kembali ya. Semoga yang dari yang saya sampaikan tadi bisa kalian ambil hikmahnya, bisa membuat motivasi kalian bertambah, semangat kalian bertambah,
niatnya bisa diperbaiki kembali. Apabila ada bagian saya mohon dimaafkan. Semoga sukses selalu, selamat bergabung dan selamat datang. Semoga Allah selalu meridhoi jalan kalian di sini. Jangan takut salah, ingat anak madrasah itu hebat. Mereka punya nilai lebih dan jangan takut salah. Berjuang untuk kapasitas kalian apapun jalan kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijat Mantoro. Saya lulusan MTS Negeri 5 Blitar tahun 2020 ini, dan alhamdulillah tahun ini juga saya diterima di SMK Berantas Karangkates Malang di jurusan permesinan. Sebelumnya, selamat datang adik-adikku kelas 7. Semoga kalian semangat dalam belajar di MTS Negeri 5 Blitar ini. Dan untuk adik-adikku kelas 8 dan 9, terus semangat dalam belajar dan berusaha. Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Blitar atau disebut dengan Masanema sudah memiliki gelar Sekolah Adiwiyata. Apa itu Sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata adalah gelar yang diberikan kepada sekolah yang sudah bebas plastik dan peduli lingkungan. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Blitar atau Masanema ini memiliki beberapa ekstrakurikuler. Di antaranya adalah pramuka, hadroh, MTQ, kemudian karate, gosikai, dan drum band, kafilah Gema Buana, kemudian KIR, karya ilmiah remaja, dan PMR, kemudian OSIM. Nah, saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler, yaitu beberapa ekstrakurikuler tersebut adalah pertama OSIM, kemudian pramuka, dan di luar ekstrakurikuler sekolah, saya juga mengikuti paskibraka. Di ekstrakurikuler OSIM, pada periode pertama, saya berhasil dan alhamdulillah saya bisa menjadi anggota seksi ketakwaan. Dan di periode kedua, alhamdulillah saya bisa menjadi ketua OSIM periode masa bakti 2019-2020. Dan di situ saya banyak mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu pembina OSIM atau OSIS, dan mendapat banyak sekali pelajaran tentang arti persahabatan dan persaudaraan terhadap tim saya, anggota-anggota saya. Dan di sini saya mulai mengembangkan rasa percaya diri saya. Dan kemudian di luar itu saya mengikuti paskibraka. Nah, paskibraka ini saya mengikuti 2 kali periode, yaitu pada HUT RI yang ke-73 dan HUT RI yang ke-74. Saya bersama teman-teman saya pada HUT RI yang ke-73 bisa menjadi pasukan tim 8. Kemudian di periode yang kedua di HUT RI yang ke-74, alhamdulillah saya bisa menjadi danki paskibraka tahun 2019. Nah, kemudian saya juga ikut ekstrakurikuler pramuka. Ini seragam saya pramuka, dan alhamdulillah saya bisa mewakili sekolah saya MTS Negeri 5 Blitar dan Kabupaten Blitar menuju ke Jambore daerah Jawa Timur yang diselenggarakan di Hutan Pinus Songgon, Banyuwangi pada tanggal 12 sampai 18 Oktober. Nah, di sisi lain, madrasah memiliki beberapa keunggulan. Yang paling penting adalah keunggulan pada spiritual atau agama. Di SMP lainnya mungkin kita mendapat pelajaran agama namun hanya satu, yaitu pendidikan agama Islam. Namun di madrasah kita bisa mendapatkan 5 sekaligus mata pelajaran. Yang pertama adalah fikih, kemudian SKI, Al-Quran Hadis,
akidah akhlak, dan bahasa Arab. Nah, mungkin adik-adik yang dari SD kesulitan karena di SD hanya ada pendidikan agama Islam. Mungkin yang dari MIN sudah terbiasa ya. Nah, kalau adik-adik yang dari SD jangan pernah menyerah, karena saya juga dari SD dulunya. Mungkin pada awalan kelas 7 merasa agak minder ya, karena nggak pernah sekali belajar kayak bahasa Arab, kemudian fikih, terus Al-Quran hadis, dan lain-lainnya. Jangan malu untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Blitar atau Masanima, dikarenakan di sana itu Bapak Ibu gurunya baik-baik dan ramah-ramah. Demikian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika adik-adik dan teman-teman ingin mencapai kesuksesan atau cita-cita kita, mungkin kita harus rela berkorban waktu, tenaga, dan perasaan. Tetapi setelah itu mungkin adik-adik mendapatkan pelajaran dan pasti akan mendapatkan hikmahnya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah, bagaimana? Seru kan? Keren kan? Tentu. Nah, MTSN 5 Blitar nantinya bersama dengan kalian, harapan kami kalian bisa menjadi alumni MTSN 5 Blitar berikutnya yang lebih keren, lebih terampil, dan lebih baik lagi, lebih berprestasi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin sholat dan mengajinya. Walaupun mengaji di rumah, tapi tetap harus kalian laksanakan secara istiqomah. MTSN 5 Blitar jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.